teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang vaksinasi. Kenapa saya membahas vaksinasi? Teman-teman mungkin banyak yang bertanya apa itu vaksinasi, kenapa sekarang sedang gencar dilancarkan program vaksinasi. Sebelum memulai pembahasan saya ingatkan kembali buat teman-teman penyandang rematik autoimun maupun keluarga, caregiver dan sebagainya untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Pertama, jangan lupa menggunakan masker bedah, masker surgical untuk teman-teman penyandang autoimun yang berisiko tinggi yang menutupi mulut dan hidung. Kemudian jaga jarak dengan orang lain serta menghindari kerumunan, serta rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir selama minimal 20 detik. Teman-teman sekalian, apa itu vaksinasi? Teman-teman mungkin ingin tahu apa itu vaksinasi. Karena dianjurkan vaksinasi, tapi banyak juga yang belum mengerti apa sebenarnya itu vaksinasi. Apakah itu merupakan obat atau apakah itu merupakan suatu usaha pencegahan? Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana saja. Mungkin tidak terlalu banyak unsur molekulernya, tetapi dengan bahasa yang sederhana, semoga teman-teman bisa memahami sebenarnya apa vaksin itu dan apa manfaatnya. Nah, teman-teman, benar kata orang bahwa tak kenal maka tak sayang. Sehingga yang pertama kita harus belajar dulu apa itu vaksinasi dan apa manfaat dari vaksinasi ini. Nah, vaksinasi ini sebenarnya bagaimana caranya? Ini suatu metode lama loh teman-teman, jadi bukan suatu metode yang baru ya. Jadi memang sebagian besar vaksinasi diberikan lewat suntikan, meskipun ada vaksinasi yang diberikan lewat mulut. Jadi pada prinsipnya vaksin ini biasanya mengandung bakteri atau virus yang dimatikan atau yang dilemahkan dan diberikan pada manusia dengan tujuan untuk menimbulkan suatu respon imun atau antibodi yang merupakan suatu senjata pada manusia atau merupakan suatu cara kita untuk mencapai kekebalan terhadap infeksi. Nah, vaksin ini sekali lagi bukan metode baru, merupakan salah satu cara yang sudah lama dan sudah sangat terbukti efektif untuk mencegah penularan penyakit atau mencegah penyakit. Nah, teman-teman, sebenarnya intinya vaksin ini melatih tubuh kita untuk menciptakan antibodi. Nah, apa antibodi itu? Antibodi adalah merupakan suatu tentara perang bagi kita untuk melawan infeksi. Nah, antibodi ini akan bersifat spesifik. Sebagai contoh, kalau kita hendak memerangi COVID-19, harus vaksin COVID-19 yang bisa menimbulkan antibodi terhadap COVID-19 dan hanya spesifik untuk COVID-19, tidak bisa digunakan untuk virus atau bakteri yang lain. Nah, mekanisme ini sebenarnya adalah mekanisme yang meniru apa yang terjadi pada tubuh kita secara alamiah jika kita terjadi suatu infeksi. Jadi misalnya kuman itu masuk dan menimbulkan antibodi. Jadi ini adalah merupakan suatu dasar daripada program vaksinasi. Nah, teman-teman, apa yang akan terjadi jika kita mendapatkan vaksinasi? Saat kita divaksinasi, sistem imun kita akan berespon. Yang pertama, kita akan mengenali, sistem imun akan mengenali si virus dan si bakteri tadi. Kemudian setelah mengenali si virus atau bakteri tadi, sistem imun akan menghasilkan suatu protein atau antibodi yang biasanya diproduksi oleh sistem imun sama seperti kalau terjadi suatu infeksi secara alamiah. Jadi seperti kalau teman-teman terinfeksi COVID-19. Nah, yang ketiga adalah sistem imun ini sangat pintar, jadi dia punya kemampuan untuk mengingat penyakit tersebut. Sehingga sewaktu-waktu jika kuman, bakteri, virus, atau apapun itu masuk kembali ke dalam tubuh kita, sistem imun bisa menghancurkan kuman-kuman tersebut sebelum terjadi penyakit atau sebelum menimbulkan sakit. Jadi apa yang akan terjadi jika teman-teman diberikan vaksinasi? Saya ambil contoh adalah misalnya vaksinasi Sinovac yang sedang berlaku sekarang ini untuk COVID-19. Nah, saat kita divaksinasi atau diberikan suntikan, yang diberikan itu adalah suntikan virus mati atau virus tidak aktif dan virus yang tidak bisa menyebabkan penyakit.
Jadi, tidak bisa menyebabkan penyakit. Jangan takut bahwa vaksin ini bisa menyebabkan penyakit bagi teman-teman. Nah, apa yang akan terjadi? Sistem imun kita akan menghasilkan antibodi spesifik terhadap virus COVID-19. Nah, ini meniru seperti apa yang terjadi kalau kita terinfeksi secara alamiah. Nah, antibodi ini apa? Sekali lagi, antibodi ini merupakan tentara perang kita terhadap virus COVID-19. Nah, si sistem imun yang pintar tadi, dia memiliki kemampuan untuk mengingat. Jadi, setelah selesai vaksinasi, jika suatu saat nanti teman-teman memang terinfeksi, misalnya lagi lengah dan terinfeksi oleh virus COVID-19 ini dan masuk ke dalam tubuh kita, sistem imun kita akan bisa mengingat virus tersebut, menimbulkan antibodi dan melawan virus tersebut sebelum terjadi sakit. Jadi itu adalah secara sederhana bagaimana vaksin kita bisa melindungi kita dari infeksi penyakit, meskipun sebenarnya prosesnya sangat rumit. Oke teman-teman, jadi sederhananya vaksinasi ini adalah usaha kita untuk mencegah penyakit. Nah, sekali lagi, vaksin adalah suatu usaha untuk melatih sistem imun kita agar menghasilkan suatu antibodi, dan juga keistimewaan daripada sistem imun kita, jadi kemampuan untuk mengingat kembali. Jadi apabila terjadi kembali suatu proses yang serupa, kita sudah bisa mengingat, mengeluarkan tentara perang atau antibodi kita untuk melawan infeksi tersebut. Nah, sekali lagi teman-teman, saya ingatkan kembali bahwa vaksinasi ini sudah terbukti sejak dulu, jadi bukan suatu metode yang baru. Jadi kita tidak perlu mengatakan bahwa ini suatu vaksin yang dibuat terlalu cepat. Ya memang dalam masa pandemi ini, langkah-langkah tersebut harus kita lakukan. Nah, sejak dulu kita sudah tahu bahwa vaksinasi terbukti bisa mencegah penyakit infeksi. Bahkan kalau teman-teman sekalian pernah mengingat dulu di buku-buku kita pernah membaca tentang adanya suatu penyakit yang namanya cacar, tapi bukan cacar air. Nah, penyakit ini dahulu adalah merupakan suatu penyakit yang cukup mematikan karena kalau terkena cacar di zaman dulu 30% bisa meninggal. Nah, ternyata dengan adanya suatu program vaksinasi saat ini kita sudah tidak pernah melihat cacar lagi, bukan? Nah, memang penyakit ini sudah punah. Jadi tahun 1980 WHO sudah mengatakan bahwa penyakit cacar sudah punah dan ini adalah salah satu peran vaksinasi. Dan tentu saja usaha vaksinasi terhadap COVID-19, tujuan kita salah satunya adalah kita ingin pandemi ini bisa berakhir sama seperti si cacar tadi berakhir. Nah teman-teman, jadi manfaat daripada kita mendapatkan vaksinasi ini salah satu kita ingin mencapai yang namanya herd immunity. Nah apa yang dimaksud dengan herd immunity? Jadi herd immunity ini merupakan salah satu cara kita untuk menghentikan pandemi COVID-19. Jadi kita ingin memutus rantai penularan infeksi ini dengan suatu mekanisme kekebalan kelompok. Jadi suatu kondisi di mana terjadi suatu perlindungan tidak langsung terhadap suatu penyakit menular yang terjadi jika banyak orang dalam populasi tersebut memiliki kekebalan atau memiliki antibodi terhadap penyakit menular itu. Sederhananya, misalnya jika banyak orang memiliki antibodi terhadap COVID-19, misalnya sesudah vaksinasi dan ada sekitar 70% atau beberapa literatur dikatakan antara 50 sampai dengan 80%, maka kita bisa melindungi orang-orang lain yang tidak memiliki kekebalan terhadap virus ini. Nah, bagaimana cara kita bisa mencapai herd immunity ini? Dengan herd immunity, tadi sekali lagi kita ingin menghentikan pandemi. Nah, caranya ada dua macam teman-teman. Yang pertama dengan infeksi alamiah. Jadi kalau terjadi infeksi alamiah, kita punya antibodi dan pada orang yang cukup banyak, pada jumlah populasi yang cukup banyak bisa terjadi herd immunity. Dan yang kedua dengan vaksinasi. Nah, cara mana yang kita tempuh? Dan tentunya cara yang paling baik adalah dengan vaksinasi. Oleh karena dengan cara infeksi secara alamiah, ini sangat berbahaya dan mengundang risiko jatuh banyak korban dan banyak sekali kematian.
Jadi tentunya untuk mencapai herd immunity, cara yang paling baik adalah dengan vaksinasi. Nah, apalagi manfaat vaksinasi yang lain, teman-teman, diingatkan kembali bahwa sampai saat ini tidak ada satu vaksin pun yang bisa memberikan proteksi 100%. Jadi khusus untuk vaksin COVID-19 ini belum ada bukti bahwa bisa menghentikan transmisi atau penularan kepada orang lain. Namun ternyata berdasarkan hasil penelitian ada manfaat lain daripada vaksinasi ini, yaitu mencegah infeksi berat. Contohnya pada penelitian tentang vaksin Sinovac di Brasil, ternyata pada orang-orang yang mendapatkan vaksinasi tidak terdapat kasus berat COVID-19 dan tidak terdapat juga kasus berat yang membutuhkan rawat inap. Jadi secara sederhana, kita mengharapkan bahwa dengan vaksinasi meskipun tidak bisa memberikan perlindungan 100%, tetapi minimal teman-teman akan terhindar dari gejala COVID-19 yang berat, di mana hal itu justru bisa membahayakan nyawa teman-teman. Nah teman-teman, saat ini kita bisa melihat bahwa dengan program vaksinasi yang sedang berlangsung, banyak penyandang autoimun yang bertanya, kapan nih dok saya bisa mendapatkan suatu program vaksinasi? Kok saya belum divaksin? Atau berbahaya nggak sih dok? Kenapa saya kok tidak bisa mendapatkan program vaksinasi ini? Atau banyak orang lain dengan penyakit-penyakit yang lain, misalnya penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit hati, kok mereka tidak bisa mendapatkan juga dok? Apakah memang vaksin ini berbahaya? Tidak demikian ya teman-teman. Jadi sebenarnya alasan teman-teman dan beberapa kelompok penyakit yang lain belum bisa mendapatkan vaksinasi oleh karena kita belum punya bukti atau data ilmiah. Karena penelitian masih berlangsung di seluruh dunia mengenai hal ini. Jadi belum ada data ilmiah mengenai efektivitas daripada vaksin ini pada kelompok khusus, misalnya kelompok dengan penyakit jantung, kelompok dengan penyandang autoimun, dan kita belum tahu keamanannya. Sehingga memang untuk saat ini program vaksinasi saat ini dikatakan bahwa kelompok-kelompok penyakit itu belum layak untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi bukannya tidak aman, hanya datanya belum cukup untuk saat ini. Nah teman-teman hendaknya bersabar menunggu pemberitahuan selanjutnya dan hasil-hasil penelitian selanjutnya. Sekedar informasi yang saya baca dari Washington University bahwa telah diadakan suatu penelitian, jadi saya membacanya dari Division Rheumatologinya, sedang dilakukan suatu penelitian yang melibatkan penyandang rematik autoimun, misalnya lupus, Sjogren, vaskulitis, ankylosing spondylitis, kemudian dilibatkan juga penyandang inflammatory bowel disease di sini, dan penyakit-penyakit kulit autoimun dalam suatu penelitian vaksinasi COVID-19 pada kelompok autoimun. Nah, penelitian ini sedang mulai berlangsung. Kita akan menunggu hasil-hasil penelitian ini, di mana dalam penelitian ini akan diteliti beberapa hal, yaitu pertama tentunya efektivitas daripada vaksin ini. Apakah vaksin ini efektif? Apakah vaksin ini bisa menimbulkan antibodi yang efektif? Nah, itu yang akan diteliti. Dan yang kedua tentunya efek samping. Apakah nanti ada suatu efek samping yang spesifik yang berbeda dengan orang lain? Jadi teman-teman jangan khawatir dulu, bersabar dulu. Tentunya dengan hasil-hasil penelitian ini kita bisa memberikan rekomendasi kapan seorang penyandang rematik autoimun bisa mendapatkan vaksinasi dan jenis vaksin apa yang terbaik untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi tetap perketat protokol kesehatan. Demikian penjelasan saya. Salam sehat selalu. Terima kasih.